Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah pengharapan orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, tema kali ini akan saya beri judul Membujuk Tuhan. Kata membujuk sering kali kita dengar. Selain kita dengar dari anak-anak yang membujuk orang tua untuk meminta sesuatu supaya yang diinginkan itu bisa diberikan. Kita juga melihat banyak orang yang suka membujuk untuk memperoleh apa yang dia inginkan, dia harapkan. Dan tanpa kita ketahui bahwa hari-hari kita pun seringkali kita tanpa sadar kita membujuk Tuhan untuk kita memperoleh apa yang kita inginkan, yang kita harapkan dalam doa kita. Namun Tuhan selalu memberikan jawaban 3, ya, tidak, nanti dulu. Seringkali manusia memaksakan sesuatu kepada Tuhan untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Dan kita tahu dalam kehidupan dunia sampai hari ini pun, membujuk adalah satu sikap hati manusia untuk ingin meraih sesuatu yang diinginkan. Tidak hanya manusia, Bapak Ibu Saudara. Namun ketika kita mau belajar firman Tuhan, di mana iblis pun dia bisa memiliki kesempatan untuk membujuk Tuhan. Tuhan kok dibujuk? Mari kita akan melihat. Ya, iblis pun dia memiliki kesempatan untuk membujuk Tuhan. Selain Hawa, iblis juga membujuk tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya, kita tahu Hawa sebagai manusia pertama yang dibujuk oleh iblis bahwa ketika kamu makan buah ini kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ini satu bujukan-bujukan rayuan iblis supaya manusia, Hawa dan Adam ini jatuh dan melanggar perintah Tuhan. Selain Hawa, kita juga melihat ada tokoh satu lagi yang dibujuk oleh iblis. Ya, dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1. Firman Tuhan berkata, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. Ada kata-kata membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Dalam hal ini Daud tidak mengandalkan Tuhan, namun kekuatannya sendiri. Di sini Daud ingin menunjukkan kemampuan sebagai raja dan pimpinan tertinggi, bahwa dengan menghitung itu semua dia perkirakan sanggup menghadapi setiap musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan melihat lagi. Di sini Daud pun kena hukuman. Dia harus dihukum, ada 3 hukuman yang ditawarkan. 3 tahun kelaparan, selari dari musuh-musuhmu dan mengejar engkau 3 bulan. Kemudian 3 hari kamu harus menderita sakit sampar. Ya. Dan akhirnya Daud memilih untuk jatuh di tangan Tuhan 3 hari. Banyak nyawa yang melayang, 70.000 jiwa manusia mati karena kesalahan Daud. Karena dia ikut bujukan rayuan iblis. Jelas dikatakan di sini ya, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. Daud orang yang dikasih Tuhan, raja yang diurapi oleh Tuhan. Namun ketika dia dibujuk oleh iblis pun dia tidak bisa menahan, menolak. Dan akhirnya Daud kena hukuman dan dia menyesal dan bertobat dan Tuhan masih memberikan kesempatan. Yang lebih lagi ketika iblis mendapatkan kesempatan membujuk Tuhan. Mari kita akan melihat buktinya Bapak Saudaraku, di mana iblis membujuk Tuhan untuk menggocok Ayub. Sehingga Ayub mengalami apa yang namanya penderitaan. Ya, dia mengalami penderitaan yang dahsyat. Mari kita akan buka dulu dalam Ayub 1 ayat 6 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri itu.
Ini satu ungkapan bahwa iblis menunjukkan kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memagari Ayub, Tuhan yang memberkati Ayub, iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas dikatakan di sini, engkau yang membuat pagar, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ini harus kita renungkan bahwa ternyata dalam hidup ini Tuhan yang memagari hidup kita sehingga kita tidak dicobai melebihi kekuatan kita. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa hidup kita ini dilindungi oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan. Ketika kita terus bersandar kepada Tuhan. Sebab tokoh Ayub yang luar biasa pun ini membuktikan bahwa Tuhan yang menjadi penjaganya. Bukan berarti penjaga bagaimana, namun dia yang memelihara Ayub sedemikian rupa. Kemudian dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini pikirnya iblis. Kalau segala harta milik Ayub ini dihabisi, Ayub pasti akan murtad, meninggalkan Tuhan. Seperti minggu lalu, murtad, meninggalkan Tuhan yang hidup. Iblis berpikir bahwa ketika hartanya habis, Ayub akan meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan lebih mengenal siapa Ayub. Iblis tidak tahu. Dia tahu namun tidak mau tahu. Sekali lagi. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, iblis ini senang sekali kalau untuk melakukan tindakan kejahatan. Karena memang tabiat iblis, ya, perilaku iblis ini memang suka menghancurkan. Pekerjaan iblis itu kan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu senang sekali kalau iblis mendapatkan mandat atau memperoleh izin dari Tuhan. Dan kita tahu ketika iblis mendapatkan kesempatan ini, dia langsung lari. Lari melakukan apa yang menjadi keinginannya. Dan ini satu hal yang sangat mengerikan jika kita melihat iblis ini kalau sudah melakukan kejahatan dia sampai mati dan binasa. Ya, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi Tuhan masih membentengi Ayub. Jadi jangan sentuh dirinya, seluruh tubuhnya. Tubuh, jiwa, dan rohnya terpelihara, masih dijagai. Kamu boleh ambil semuanya. Hartanya. Bahkan dikatakan anak-anaknya. Harta kesayangannya. Silakan. Iblis dikasih kesempatan. Ini satu pekerjaan iblis yang harus kita cermati sebagai pengikut Kristus. Kita harus berhati-hati. Kemudian pasal 2 ayat 2 sampai 7 dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kembali lagi ya kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ini pasal 2 ini iblis sudah melakukan kejahatan terhadap Ayub ini. Ya, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini ungkapan Tuhan, ucapan Tuhan sendiri, bahwa Ayub tetap akan kuat. Tuhan masih menjaga hidupnya waktu itu. Tubuh, jiwa, dan rohnya masih dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Ya, dikatakan ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah, ada kalimat lagi, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia. Kata membujuk berarti jelas bahwa iblis ini membujuk Tuhan, membujui. Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi jelas kenapa kalau kita membaca kisah Ayub, Ayub kadang menggerutu terhadap dirinya, bahkan berani mengutuki hari kelahirannya. Karena secara manusia tidak mampu dia. Tapi di tengah-tengah ketidakmampuannya, walaupun teman-teman dekatnya menghibur, menguatkan, mengingatkan juga. Namun Ayub masih mencari, apa kesalahanku, apa dosaku. Mendingan aku tidak dilahirkan daripada aku lahir mengalami kayak gini. Dia masih belum mengerti. Namun jika kita membaca kisah Ayub, Ayub
sadar bahwa ada rencana yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Ya, lalu ayat selanjutnya, jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu. Iblis saja meminta Tuhan mengulurkan tangan Tuhan. Dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi Tuhan disuruh mengulurkan tangannya untuk menjamah tulang dan dagingnya. Dibikin sakit. Jadi sebenarnya sakit penyakit pun Tuhan tidak pernah menghendaki setiap kita kena sakit. Tapi sekali lagi, jika kita ada yang sakit, itu Tuhan berarti ya diizinkan untuk kita nanti melihat bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun dan dia tidak bisa dicobai oleh siapapun. Walaupun iblis ini membujuk untuk menggocok si Ayub. Bapak Ibu Saudaraku, ayat selanjutnya dikata, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ini mulai berbicara tentang nyawa. Tadi tubuh jiwa rohnya, sekarang nyawanya. Ada satu peningkatan. Jadi di sini Tuhan berkata, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Bapak Saudaraku, kisah ini kalau difilmkan tragis ya. Ya, Ayub yang kaya raya, dihormati, paling kaya di daerahnya. Dia saleh, takut akan Tuhan dan luar biasa. Tiba-tiba mengalami musibah yang sedemikian rupa. Anaknya meninggal semua, hartanya habis semuanya. Kemudian iblis lagi mencari keuntungan, mencari kesempatan, membujuk Tuhan. Supaya Ayub ini bisa enggak berontak, bisa enggak ngutuki Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika istrinya sendiri, dia berkata, kutukilah Allahmu. Coba bayangkan Pak Saudaraku. Istrinya membujuk supaya Ayub mengutuki Tuhan. Ini sudah sangat keterlaluan kalau menurut saya. Justru dengan apa yang dialami oleh Ayub ini, kita bisa melihat bahwa walaupun iblis membujuk Tuhan, namun Tuhan lebih berkuasa atas kehidupan Ayub. Tuhan lebih mengasihi. Tuhan lebih tahu yang terbaik buat Ayub. Masakan Ayub yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, akan dibinasakan oleh iblis? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Tetap bertekun dalam kesalehan yang kita sudah lakukan sampai hari ini. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, dari kisah ini, Bapak Saudaraku, kita bisa melihat justru Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya atas hidup Ayub. Melalui peristiwa yang dialami oleh Ayub, Tuhan melakukan karya yang terbesar dalam hidup Ayub. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan Ayub. Selain dia dipulihkan, dia juga dikembalikan 2 kali lipat apa yang sudah pernah dia terima dari awal. Ini satu kisah yang tidak sedemikian gampangnya. Berulang-ulang jika kita mau merenungkan kisah Ayub, Bapak Ibu Saudara. Di sana kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai pengikut Kristus diperhadapkan oleh hal yang seringkali tidak nyaman, tidak enak, tidak seperti yang kita inginkan. Namun kita kurang sabar, kurang mau belajar bertekun dan setia untuk menantikan pertolongan Tuhan. Di masa-masa zaman akhir ini, kita sudah melakukan banyak hal, kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita mungkin sudah sangat sungguh-sungguh. Namun kadang manusia kita bisa capek, bisa letih, bisa bosan. Namun sekali lagi, kita belajar dari Ayub. Dia tidak hanya sekedar diberkati oleh Tuhan, namun dia harus mengalami masa-masa penderitaan yang Tuhan izinkan. Bukan keinginan Tuhan dan juga bukan keinginan Ayub tentunya. Tapi karena bujukan setan,
bujukan iblis. Jadi jangan heran, iblis pun membujuk kita supaya kita jauh dari Tuhan. Iblis pun juga membujuk kita supaya kita tidak setia kepada Tuhan. Iblis pun juga membujuk kita untuk kita hidup menuruti keinginan kita sendiri. Jadi hati-hati Bapak Saudaraku. Mari di poin-poin yang sudah Tuhan berikan melalui kisah Ayub ini, kita bisa tahu bahwa pencobaan datangnya selain daripada keinginan hati. Tapi iblis pun juga ingin membujuk. Membujuk kita supaya kita melawan, memberontak kepada Tuhan. Namun kita melihat endingnya, ya, bahwa Ayub tidak bisa dibujuk oleh iblis untuk berkata-kata, ya, mengutuki Allah. Luar biasa. Dia hanya mengutuki hari kelahirannya. Mari Bapak Saudara kita belajar dari Ayub ini untuk kita tetap kuat bertahan sampai akhir. Ya. Jadi poin yang pertama ini, Ayub bisa bertahan sampai akhir untuk tidak mudah dibujuk oleh iblis. Kemudian kita akan melihat selanjutnya ada satu hal peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Yusuf ketika saudara-saudaranya datang dan berjumpa dengan Yusuf. Ya, seperti Yusuf berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi Yusuf pun menyadari segala hal yang dia alami. Masa-masa sukar yang dia harus hadapi. Itu Tuhan izinkan untuk dia alami. Untuk satu rencana yang besar. Dan dikatakan, ya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi dia bisa mengampuni saudara-saudaranya yang dulu berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf bisa mengasihi karena dia melihat ternyata ada rencana yang indah. Ya, orang boleh berencana jahat dalam hidup kita. Bahkan iblis pun kalau mau mencobai setiap kita, dia harus minta izin loh sama Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Saudaraku, jangan takut ketika kita menghadapi tantangan yang tidak kita pernah pikirkan pun, yang tidak pernah kita bayangkan pun. Asalkan kita tetap dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Poin pertama, kita harus bertahan. Poin yang kedua, kita harus semakin percaya. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia yang memagari hidup kita. Dia yang membentengi hidup kita. Asal kita tetap setia dan bertekun. Seperti Ayub. Jangan sampai salah di hadapan Tuhan baik dengan ucapan kita, dengan kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Ya. Iblis boleh mereka-rekakan yang jahat dan selalu ingin membinasakan kita. Tapi Tuhan lebih berkuasa dan dia maha tahu maksud iblis. Ya, sehingga diubah menjadi kebaikan. Iblis boleh berencana jahat. Iblis boleh berencana memanipulasi dalam kehidupan kita. Namun jika kita tetap bertahan, tetap setia kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah apa yang tidak baik menjadi baik. Apa yang tadinya celaka, ya, menurut iblis kita akan binasa, namun Tuhan ubah menjadi berkat dan kehidupan. Amin, saudaraku. Ya, iblis tahu, tapi bukan maha tahu. Tuhan saja dibujuk, apalagi kita. Kita memang rentan oleh ujian cobaan iblis, cobaan dunia ini, tawaran-tawaran dunia ini. Kita rentan, Bapak Ibu Saudara. Kita mudah tertipu. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengandalkan Tuhan.
Poin yang ketiga, harus selalu mengandalkan Tuhan. Namun karena Tuhan Maha Tahu dan berkuasa atas segala sesuatu, maka iblis selalu dibikin malu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan bagian yang terakhir, iblis sangat dipermalukan. Kapan iblis sangat dipermalukan? Ketika Yesus, dia pribadi Allah yang telah menjadi manusia, turun ke bumi ini, ke dunia ini, sebagai penebus dosa manusia. Ya, dia memang mengalami apa yang namanya kematian dan digantung di atas kayu salib. Iblis nampaknya senang, iblis nampaknya bangga, iblis nampaknya sukses dan berhasil ketika Yesus harus mati digantung di atas kayu salib. Namun ketika Yesus dia bangkit di hari yang ketiga dan tubuhnya tidak ada makamnya Yesus sampai hari ini. Karena dia bangkit, tubuhnya sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuhnya berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan ini menjadi teladan bagi kita semua. Kita pun akan mengalami. Kita pun akan mengenakan tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jika kita mau tetap bertahan, bertekun, setia, ya, menghadapi tantangan. Dan kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Dan di sini iblis sangat dipermalukan. Itulah jebakan yang iblis tidak ketahui. Bapak Ibu Saudaraku, iblis memang dia tahu, tapi dia bukan Maha Tahu. Dia bisa membujuk siapapun. Bahkan Tuhan pun dibujuk oleh iblis. Namun, Tuhan mengenal setiap hati kita. Sejauh mana kita lebih mengasihi Tuhan. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Mari kita akan buktikan melalui kehidupan kita setiap hari. Mari kita belajar bertekun, bertahan, berharap mengandalkan Tuhan senantiasa. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga oleh sebab itu, hati-hatilah karena iblis selalu memasang perangkap dan mencobai dengan cara yang halus dan licik serta ingin membinasakan. 1 Petrus 5 ayat 8, ayat yang terakhir. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita semakin berhati-hati setiap bangun pagi, sebelum tidur, kita harus selalu minta Tuhan memagari, melindungi, membentengi hidup kita, untuk kita bisa berjalan dalam kuasa Tuhan. Ya, dan kita tahu iblis selalu ingin mencari celah untuk kita dibinasakan. Minta Tuhan pimpinan, minta Tuhan kekuatan. Seperti Ayub, dia dikenal oleh Tuhan. Dia tidak salah dalam ucapan. Namun ini menjadi standar sebagai manusia yang masih penuh kekurangan dan kelemahan. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Sehingga kata kuncinya takutlah akan Tuhan. Itu menjadi jaminan hidup kita. Sehingga kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami untuk kami benar-benar mengandalkan Tuhan. Tetap setia dan bertekun. Karena kami tahu jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Ketika kami bersandar kepadamu. Ampuni segala hal yang masih kurang benar dalam hidup kami. Ampuni seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Berpikir menurut pengertian kami sendiri. Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Karena kami milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan sempurna adanya. Kami serahkan doa kami, hidup kami, berkat damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan nyata. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.